Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perwira Habibullah dari Prodi Informatika. Eh, Sebelum mulai video ini, saya akan mention kampus saya Universitas Nasional dan fakultas saya Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan saya banyak ilmu selama kurang lebih 3 tahun ini atau 6 semester. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma waktu vektor untuk klasifikasi dokumen berbahasa Indonesia menggunakan analisis semantik pada dokumen berita. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dahulu. Latar belakang saya yaitu dalam era digital yang berkembang pesat, jumlah data teks online itu sangat mengalami peningkatan. Dokumen kita seperti artikel berita, jurnal ilmiah, atau ya banyak dan lain-lain bertambah setiap harinya. Lalu kemampuan mengelola, menganalisis, dan mengklasifikasi dokumen itu menjadi sangat penting. Dan salah satu tantangan utamanya adalah memahami dan mengolah makna semantik yang tergantung dalam bahasa alami. Nah, dengan itu mudah mengolah bahasa alami itu sangat mudah jika menggunakan natural language processing yang mana dapat memilah kata-kata dan algoritma vektor yang dapat memilah kata-kata dan menggunakan kata-kata terdekat atau TF-IDF untuk mencari makna tersebut. Lalu saya menemukan beberapa gap dari penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya pembuatan klasifikasi dengan single tabel. Lalu juga di metode di penelitian sebelumnya cara yang digunakan itu terlalu kompleks, dan saya akan membuat cara yang lebih sederhana sehingga dapat dimengerti atau memudahkan orang lain yang akan mencobanya. Lalu kurangnya penelitian tentang representasi vektor kata dan model klasifikasi tradisional. Lalu saya menjelaskan rumusan masalahnya. Tadi saya jelaskan, dalam era digital, informasi mengolah dan mengkategorikan dokumen bahasa itu menjadi tantangan yang sangat serius. Sebagai contohnya, redaksi sebuah portal berita yang setiap hari menerima ribuan berita artikel setiap harinya dari berbagai sumber, kalau tidak ada sistem tanpa sistem efisien akan menjadi kewalahan. Maka kita akan membuat kategori seperti politik, ekonomi, ataupun olahraga itu dengan model tradisional seperti TF-IDF ataupun yang sebagainya. Atau metode TF-IDF ini juga kadang mengalami kegagalan dalam menangkap konteks. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih canggih dan mampu menangkap atau mengatasi permasalahan ini. Dan ya, yang paling mendekati yaitu dengan menggunakan penerapan algoritma waktu vektor yang mana dapat menganalisis analisis semantik dalam bahasa-bahasa yang kaya akan semantik yang dalam bahasa alami. Lalu tujuan penelitian saya itu adalah merancang dan mengembangkan sistem klasifikasi dokumen berbahasa Indonesia, lalu menguji menganalisis performa sistem klasifikasi pada dataset dokumen yang akan saya buat, lalu mendorong penelitian dan pengembangan teknologi NLP yang berfokus pada bahasa Indonesia ataupun pada dokumen berbahasa Indonesia. Lalu di bab 2 saya membuat studi literatur yang mana berisi ringkasan 10 kurang lebih 10 jurnal seperti solusi permasalahannya, dan saya menemukan gap setelah melakukan setelah meringkas 10 jurnal tersebut. Lalu selanjutnya kita di bab 3 adanya diagram alur penelitian, yang mana pertama itu saya menentukan
saya lakukan studi literatur, yang mana tadi di bab 2 saya meringkas jurnal dahulu, menari jurnal dahulu agar dapat langkah selanjutnya, itu menemukan gap penelitian yang telah saya jelaskan tadi. Lalu setelah kita menemukan gap penelitian, apa yang saya lakukan? Lalu menentukan judul penelitian, lalu mengumpulkan data sebanyak mungkin, lalu melakukan pre-processing data, lalu mencoba untuk menemukan algoritma yang tepat, lalu mengevaluasi model, lalu menentukan kesimpulan dan saran. Lalu setelah dengan diagram alur penelitian, di bab 3 saya menjelaskan tentang diagram alur algoritma seperti pengumpulan data, pre-processing teks, tokenisasi, membangun vocab, pelatihan model multivektor, ekstraksi fitur vektor kata, pelatihan model klasifikasi, dan evaluasi model. Lalu setelah itu saya mencari sampel data, dan di bab 3 juga saya memberikan timeline penelitian yang mana terjadi kurang lebih sekitar 3 bulan, yang mana tahap menentukan algoritma menjadi tahap yang paling lama, sekitar kurang lebih 2-3 minggu. Lalu saya menemukan hipotesis dan saya jelaskan di bab 3, yaitu memiliki hipotesis utama, yaitu pertama saya menemukan hipotesis utamanya, yaitu penggunaan representasi vektor kata yang dihasilkan oleh algoritma multivektor akan meningkatkan akurasi klasifikasi dokumen berbahasa Indonesia dibandingkan dengan pendekatan yang menggunakan representasi konvensional seperti one hot encoding atau TF-IDF. Lalu saya menemukan hipotesis sekundernya, yaitu dokumen yang memiliki kata-kata dengan makna serupa atau terkait dalam konteks akan memiliki vektor yang lebih mendekati satu sama lain. Lalu di bab 4 saya menjelaskan tentang sampel data yang saya buat. Saya membuat sampel data, mencari data dummy sekitar hanya 10 untuk menjadi sampel data dan melakukan perhitungan manual agar dapat menentukan hasil dari data dummy yang saya buat. Lalu di bab kelima saya memasukkan tentang kesimpulan, apa sih kesimpulan penelitian yang saya buat, lalu apakah rumusan masalah yang saya buat di atas telah sudah terselesaikan, lalu apakah tujuan dari penelitian saya itu tersampaikan. Saya jabarkan di bab 5 seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.